Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran kimia di kelas 12 semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran kimia ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang berjudul fenomena sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu memiliki kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang berupa penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Yang berikutnya adalah menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini Ibu sajikan peta konsep sifat koligatif larutan. Yang pertama ada konsentrasi larutan dan macam-macam sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan meliputi molaritas, dan fraksi mol. Macam-macam sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik beku larutan, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Tujuan pembelajaran kali ini kita diharapkan bisa menentukan molaritas suatu larutan. Yang kedua, menentukan molalitas suatu larutan. Dan yang ketiga, menentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut. Partikel zat terlarut dalam suatu larutan bisa dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan yang akan dipelajari pada sifat koligatif larutan itu yang pertama adalah molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Yang pertama, molaritas. Molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan dengan rumus M besar itu sama dengan N per P. N itu menyatakan jumlah mol, P itu menyatakan volume bisa dalam liter atau dengan satuan mililiter. Atau dengan rumus lain, jika diketahui kadar suatu larutannya, maka molaritas dirumuskan dengan 1000 dikalikan massa jenis, dikalikan persen massa, dibagi mR zat terlarutnya. Bisa juga molaritas menggunakan rumus gram per mR dikalikan 1000 per mililiter zat terlarut. Itu rumusnya ya untuk molaritas.
Kemudian untuk molalitas. Molalitas itu definisinya adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Kalau tadi molaritas itu banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan, tetapi kalau molalitas itu banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram. Bedanya kalau di molaritas itu dalam 1 liter, kalau di molalitas itu dalam 1000 gram zat pelarut. Jadi bedanya yang satunya berupa satuan volume, yang satunya adalah satuan dari massa. Rumus dari molalitas atau dilambangkan dengan M kecil, itu M kecil sama dengan gram. GR itu gram terlarut dibagi dengan MR atau massa molar baik atom maupun senyawa dalam keadaan terlarut dikalikan 1000 gram pelarut per P dalam gram itu adalah massa zat terlarutnya, atau bisa juga dengan M sama dengan persen per MR dikalikan 1000 per 100 dikurangi persen. Jadi itu kalau diketahui kadar dari suatu zatnya ya, dengan rumus yang di bawah pakai rumus kadar. Nah, yang berikutnya ada yang namanya fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Pengertian dari fraksi mol itu menyatakan perbandingan banyaknya mol zat tersebut atau zat terlarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat 2 fraksi mol, yaitu fraksi mol zat terlarut dilambangkan dengan XT dan fraksi mol pelarut dilambangkan dengan XP. Rumusnya untuk fraksi mol terlarut itu sama dengan MT. MT itu adalah mol zat terlarut dibagi dengan NT ditambah NP. Jadi MT ditambah NP itu adalah jumlah mol total dari zat terlarut maupun pelarutnya itu ditambahkan, itu sama dengan XT ya. XT sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat total dalam larutan. Sedangkan XP atau fraksi mol pelarut itu sama dengan mol zat pelarut dibagi dengan mol total, yaitu gabungan dari mol terlarut dan mol pelarut. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 1,8 gram glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 dilarutkan ke dalam 100 gram air dengan diketahui ARC 12, ARH atau massa atom relatif H sama dengan 1 dan massa atom relatif O sama dengan 16. Tentukan molalitas dari larutan glukosa tersebut. Maka kita akan mencari molalitas. Molalitas itu rumusnya gram terlarut per MR terlarut dikalikan 1000 dikalikan gram pelarutnya. Jadi itu molalitas sama dengan gram glukosanya sudah diketahui 1,8. MR dari glukosa kita bisa mencarinya dengan cara, kan udah diketahui tuh, massa atom dari C12. Berarti karena glukosa itu C-nya 6, maka 12 dikali 6 ditambah dengan H. Hanya ada berapa itu 12? 12 dengan ARH itu 1, berarti 12 kali 1 12. Jadi 12 kali 12 kali 6 ditambah dengan 1 kali 12 ditambah dengan O itu kan jumlahnya 6 dikali AR-nya 16. Jika ditotal itu namanya massa molekul relatif. Berarti kalau massa molekul relatif dari glukosa itu berarti jumlahnya 180 dari penjumlahan yang tadi Ibu sebutkan. Dikalikan 1000 dibagi dengan 100 gram. 100 gramnya dari mana? Karena di soal dituliskan bahwa ke dalam 100 gram air. Maka nanti hasilnya 1,8 dibagi 180 dikalikan 1000 dibagi 100.
Jadi molaritasnya sama dengan 0,01 dikalikan 10. Jadi M atau molaritas dari glukosa atau C6H12O6 itu sama dengan 0,1 molal. Dipahami perlahan-lahan ya anak-anak. Yang berikutnya, contoh yang kedua. Sebanyak 90 gram glukosa C612O6 dilarutkan ke dalam 360 ml air, diketahui massa atom relatif C12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Tentukan fraksi mol masing-masing zat. Nah, jadi dalam larutan itu terdiri dari tadi kan ada zat terlarut, ada juga zat pelarut. Jadi gabungan dari zat terlarut dan pelarut itu namanya larutan. Nah, di sini berarti kalian suruh menentukan fraksi mol masing-masing. Berarti kalian harus menentukan fraksi mol dari glukosa dan fraksi mol dari H2O. Kenapa H2O? Karena kalau dalam bentuk larutan tadi kan disebutkan bahwa ada zat terlarut. Zat terlarutnya itu glukosa dan pelarutnya itu adalah air. Jadi fraksi molnya dicari masing-masing untuk glukosa dan air. Nah, sebelum masuk ke fraksi mol, maka kita cari dulu yang namanya mol dari glukosa dan mol dari H2O. Rumus dari mol masih ingat ya dulu di kelas 10. Mol itu sama dengan, jika diketahui masanya, maka mol itu sama dengan gram per mr. Jadi sama dengan gram dari glukosanya itu 90 gram dibagi dengan mr tadi glukosa 180, caranya seperti di contoh 1 ya. Berarti 90 dibagi 180 hasilnya 0,5 mol. Terus kita cari mol untuk H2O. Rumusnya sama, gram per mr, berarti gram per mr-nya itu dari air ya atau H2O itu sama dengan gram dari H2O akan ada 360 ml. Itu 360 sama karena massa jenisnya 1, maka 360 ml itu sama dengan 360 gram dibagi dengan mr air. Mr air atau H2O berarti kan 1 kalikan 2 ditambah H2O ditambah O 16, berarti 2 ditambah 16 itu 18. Jadi mr air itu 18. Mol H2O-nya berarti 360 dibagi 18 sama dengan 20. Nah, berikutnya untuk mencari fraksi mol pelarut, berarti kita pakainya mol per larut dibagi dengan mol total. Sama dengan 20 dibagi 0,5 ditambah 20. Berarti 20 dibagi 25. Hasilnya 0,98. Terus untuk fraksi mol zat terlarut itu mol terlarut dibagi mol total. Mol terlarutnya tadi 0,5 dibagi MT plus NP berarti 0,5 ditambah 20 berarti sama dengan 0,02. Nah, sebenarnya jika kita sudah mencari salah satu fraksi mol, misalnya kita sudah mencari fraksi mol pelarut, maka sebenarnya untuk mencari fraksi mol zat terlarut itu mudah. Karena sebenarnya fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut itu sama dengan 1. Jadi jika kita sudah mengetahui fraksi mol zat pelarutnya sebanyak 0,98, maka fraksi mol zat terlarutnya mudah, tinggal XT sama dengan 1 dikurangi XP. 1 dikurangi 0,98 sama dengan 0,02. Karena itu adalah perbandingan antar mol, maka fraksi mol dari zat terlarut maupun pelarut itu tidak ada satuannya. Sampai di sini semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kalian mengerjakan dulu latihan soal yang ada di Google Classroom ya. Setelah mengerjakan, kumpulkan tugasnya sesegera mungkin. Jika belum paham, bisa menanyakan dengan cara chat pribadi ke nomor WA Ibu.
Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, ada kata-kata mutiara. Semoga sesi belajar kita menyenangkan, produktif, dan optimis ya. Jadi selamat datang di Belajar Kimia kelas 12. Nah, ada kata-kata mutiaranya tuh. Jangan sampai apa yang tidak bisa kamu lakukan mengganggu apa yang bisa kamu lakukan. Dari John Wooden. Terima kasih untuk pembelajaran online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.